Dua orang remaja berhati-hati mendekati sebuah rumah jompo tua. Rumah itu terlihat seperti dibangun ratusan tahun yang lalu dan dari luar tampak dalam kondisi rusak yang serius. Dindingnya retak-retak dan lapuk, atapnya terlihat berlubang dan salah satu kolom dekoratifnya sudah roboh seluruhnya. Remaja-remaja itu sudah mendengar desas-desus tentang rumah bobrok ini dan mereka mendengar pula ada kekayaan yang masih bisa ditemukan di dalamnya. Salah satu remaja mulai menaiki tangga menuju beranda, tetapi temannya tampak enggan untuk mengikuti. Apakah dia yakin tidak ada orang yang tinggal di sini? Remaja yang lebih berani memberitahu temannya bahwa dia telah mengawasi rumah ini berhari-hari dan belum melihat siapapun yang masuk atau keluar. Satu-satunya tanda kehidupan hanyalah cahaya yang sangat redup yang terlihat di antara celah-celah jendela rumah yang ditutup papan. Dan dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar melihat cahaya atau tidak. Jika ada orang di sana, itu hanya orang tua gila. Mereka dapat dengan mudah menakut-nakuti dan menjarah rumah di waktu senggang. Temannya masih tidak yakin, tetapi remaja lainnya mengeluarkan kunci T. Dia memberitahu temannya untuk berjaga-jaga saat dia bekerja di pintu. Dia tidak perlu berjaga-jaga lama karena kuncinya segera terbuka dengan bunyi klik yang keras. Dia membuka pintu dengan hati-hati, tapi pintu itu masih berdecit keras. Melalui celah itu, dia tidak bisa melihat jelas apa yang ada di dalamnya. Terlihat sangat gelap. Ayo, dia memberitahu temannya saat dia menyelinap ke dalam. Temannya terlihat gugup saat melihat temannya menghilang ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar benturan keras. Oh tidak, kita terperangkap, pikirnya sambil berputar. Tetapi dia tidak melihat seorang polisi datang untuk menangkap mereka atau pejalan kaki yang usil. Sebaliknya, dia melihat seekor kucing mengejar tikus ke tong sampah, menjatuhkan lebih banyak tong. Dia menghela nafas lega saat melihat kucing itu keluar dari tumpukan sampah, memegang ekor mangsanya yang lemas. Dia berbalik mengikuti temannya ke dalam rumah, tetapi berhenti ketika pintu menutup di depan wajahnya. Dia mencoba kenop pintu, tapi terkunci. Dia mengetuk pintu dengan pelan, tidak ada respon. Dia mengetuk sedikit lebih keras, berbisik, "Hei, apa yang terjadi?" Tapi tetap tidak ada respon. Apa yang terjadi? Di dalam, temannya juga menarik kenop pintu, tetapi tidak ada gunanya. Pintu tidak mau bergerak dan kunci tidak mau berputar. Dia juga mencoba mengetuk pintu dengan ringan, tetapi tidak ada tanda-tanda dari luar bahwa ada yang mendengarnya. Dia terjebak. Dia melihat sekeliling ruangan yang gelap, sama seperti bagian luarnya. Interiornya terlihat seperti belum diperbarui selama ratusan tahun. Debu dan sarang laba-laba ada di mana-mana, seperti tidak ada yang menginjakkan kaki di dalam selama beberapa dekade. Namun, di beberapa meja dan rak kecil di sekitar ruangan ada lilin yang menyala. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Dia merayap ke kamar sebelah yang kondisinya hampir sama dengan yang pertama. Berdebu dan tua, tapi dengan beberapa lilin yang ditempatkan di sekitarnya yang hanya mengeluarkan sedikit cahaya kuning yang berkedip-kedip. Tidak hanya seseorang yang masih tinggal di sini, tetapi dia telah menyalakan lilin baru-baru ini. Dia mengambil pisau lipat dari sakunya dan membukanya, memegang pisau di depannya. Saat itulah dia mendengar sesuatu, suara seperti langkah kaki, dan terdengar seperti itu datang dari atas di ruangan tepat di atasnya. Mereka mungkin turun untuk mencarinya. Dia membutuhkan tempat bersembunyi. Dia melihat sofa di dekat sudut dan mencoba menyelinap ke belakangnya sebisa mungkin. Saat dia menggenggam tepi sofa dengan satu tangan, tiba-tiba pisaunya jatuh ke lantai dan ia berusaha menahan jeritan. Dia melihat ke tangan yang baru saja mencengkram sofa dan melihat jarum jahit panjang menancap di tangannya. Apakah ini menempel di sofa? Dia menarik jarum dari tangannya. Jarum itu hampir menembus seluruhnya dan mengarahkan luka berdarah itu ke mulutnya, mencoba menghentikan aliran darah saat dia menunggu dan mendengarkan. Suara langkah kaki akhirnya berhenti. Siapapun yang berjalan, sepertinya dia tidak menuruni tangga untuk menemukannya. Dia harus keluar dari rumah ini. Pasti ada jalan keluar lain. Dia mengambil pisaunya dan diam-diam pindah ke kamar sebelah. Sekali lagi, kondisinya sama seperti sebelumnya. Tapi tunggu, apa itu di pojok? Apakah itu orang yang terbaring di sana? Di luar rumah, temannya sedang melihat-lihat sampah yang sama dengan tempat dia melihat kucing itu berburu. Aha, apa yang dia cari? Gantungan kawat tua. Dia berlari kembali ke rumah tua itu, melepaskannya dan memasukkan kabel tipis ke dalam kuncinya. Di dalam, remaja yang masuk tanpa izin semakin dekat ke benda di sudut. Meski begitu redup dengan satu-satunya cahaya yang berasal dari lilin, dia masih tidak melihat apa itu. Tapi anehnya, dia merasa harus mencari tahu. Dia mengambil salah satu lilin dari meja di dekatnya. Di luar, yang lain masih belum bisa membuka kunci, tapi dia harus terus berusaha. Dia tidak akan membiarkan temannya terjebak di dalam.
Dia berdiri tepat di atas benda di sudut sekarang. Dia berlutut dan mendekatkan lilin untuk melihat apa itu. Dan berteriak. Temannya melempar hanggar dengan frustrasi. Sebelum duduk di teras, dia tidak tahu mengapa temannya bisa membuka kunci dengan begitu mudah. Dan sekarang, gembok itu tidak mau bergerak. Apakah ada sesuatu yang rusak? Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Haruskah dia meminta bantuan? Polisi akan menangkap mereka berdua jika dia melakukannya. Berapa lama dia harus menunggu? Rasanya seperti temannya sudah lama terjebak dan dia belum mendengar apapun dari dalam. Apa yang mungkin terjadi di sana? Haruskah dia pergi begitu saja dan berharap temannya bisa melarikan diri sendiri? Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, dia mendengar bunyi klik di belakangnya. Dia berbalik dan mencoba pegangan pintu tetapi masih terkunci. Dia melihat ke bawah dan melihat gantungan kawat. Mungkin dia akan mencoba sekali lagi. Dia menempelkan gantungan ke kunci dan mendengar kunci terbuka hampir seketika. Dia mencoba pegangan pintu dan kali ini pintu terbuka. Dia berdiri di sana melihat melalui pintu yang retak ke dalam rumah yang gelap. Dia takut membayangkan masuk ke dalam, tetapi dia tidak bisa meninggalkan temannya di sana. Jika dia dalam masalah, maka dia harus menyelamatkannya. Mengumpulkan semua keberaniannya, dia memasuki rumah dan melihat hal yang sama yang dilihat temannya, sebuah kamar tua yang berdebu. Dia melangkah ke ruang lilin dan membeku. Ada sesuatu di tengah ruangan. Itu adalah kursi yang menjauh darinya. Tetapi dia dapat melihat bahwa seseorang sedang duduk di dalamnya. Tapi tunggu, apakah itu temannya? Hei, panggilnya dengan bisikan yang keras, tapi temannya tidak merespon. Ayo pergi dari sini. Masih belum ada tanggapan. Dia mulai berjalan menuju temannya, tetapi berhenti ketika dia mendengar suara langkah kaki datang dari ruangan di atasnya. Dia harus membebaskan temannya dan keluar dari rumah itu. Dia mengecek dari balik bahunya untuk memastikan pintu masih terbuka sebelum mulai bergerak ke arah temannya lagi. Dia cukup dekat sehingga dia bisa mengulurkan tangan dan mengguncang bahunya, tetapi temannya tidak bereaksi. Dia berjalan ke depan kursi dan melihat temannya. Ternyata itu bukan lagi temannya. Menatapnya ke arahnya, dua rongga mata kosong, mulutnya ditarik ke belakang dengan jahitan benang menjadi seringai permanen yang mengerikan. Tapi yang terburuk adalah apa yang dia dengar. Itu suara pintu depan dibanting hingga tertutup. Privyet. File hari ini adalah file khusus dan berasal dari SCP Foundation cabang Rusia. Ini SCP-1098-RU, juga dikenal sebagai Teater Boneka Hidup. SCP-1098-RU adalah rumah berlantai 2 yang terletak di kota kecil Rusia yang tampaknya dibangun dengan gaya barok yang populer pada abad ke-17 dan ke-18 dan dicirikan oleh detailnya yang meriah. Rumah itu kemungkinan berumur beberapa ratus tahun dan dalam keadaan rusak parah. Pemerintah daerah telah beberapa kali menandai rumah tersebut untuk dibongkar. Tetapi karena alasan yang masih belum diketahui, rencana ini selalu dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu. Semua pintu yang mengarah ke SCP-1098-RU terkunci dan semua jendela tertutup rapat. Siapapun yang mencoba merusak rumah, bahkan hanya dengan melepas papan dari jendela, akan mengalami efek anomali aneh yang memaksa mereka untuk melindungi struktur dan tidak membahayakannya. Efek ini hanya hilang saat subjek bergerak setidaknya 50 meter dari rumah. Satu-satunya cara untuk memasuki SCP-1098-RU adalah melalui pintu depan yang meskipun terkunci namun dengan mudah dapat dibuka sehingga tidak membahayakan rumah dan mencegah efek anomali mengatasi subjek yang mencoba masuk. Begitu seseorang memasuki rumah, ia akan mendapati pintu di belakangnya tertutup dan terkunci sendiri. Kuncinya kemudian tidak bisa dibuka lagi selama 1 jam. Interior rumah sesuai dengan gaya eksteriornya juga tampak didesain dengan gaya barok dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Rumah itu cukup gelap karena tidak ada lampu listrik dan semua jendela ditutup menghalangi cahaya dari luar. Satu-satunya penerangan berasal dari lilin yang menyala dan yang ditempatkan di sekitar rumah yang tampaknya terus-menerus diganti dan dinyalakan kembali saat padam. Suara langkah kaki yang lambat bisa terdengar di dalam rumah meskipun ruangan tempat mereka berasal sepertinya berubah. Entitas yang menghasilkan suara telah diklasifikasikan sebagai SCP-1098-RU1 dan diperkirakan juga bertanggung jawab atas penempatan dan penerangan ulang lilin di sekitar rumah serta beberapa efek anomali lainnya.
Cabang Rusia dari SCP Foundation pertama kali menyadari potensi aktivitas anomali terkait dengan SCP-1098-RU setelah hilangnya beberapa remaja dikaitkan dengan lokasi tersebut. Dalam wawancara, banyak dari teman dan keluarga mereka melaporkan bahwa lokasi terakhir mereka yang diketahui berada di dekat lokasi rumah gaya barok tua, dan beberapa telah menyatakan keinginan untuk menyelidiki rumah tersebut sebelum mereka menghilang. Polisi setempat menyelidiki rumah tersebut yang hanya menyebabkan mereka menghilang juga. Setelah mengetahui aktivitas aneh yang berhubungan dengan rumah tersebut, Foundation mengambil alih penyelidikan, menanamkan cerita sampul bahwa sekte totaliter bertanggung jawab atas penghilangan tersebut, sementara amnesti kelas A diberikan kepada semua kerabat dari remaja yang hilang. Foundation segera menyelidiki rumah itu, tetapi dengan hati-hati karena mereka telah melihat betapa mudahnya orang-orang bisa hilang di dalamnya. Dalam perjalanan pertama ke dalam rumah, robot yang dikendalikan dari jarak jauh yang dilengkapi dengan kamera dikirim ke dalam, sama seperti ketika seseorang masuk, pintunya tertutup dan terkunci di belakang robot. Tetapi feed kameranya terus menyiarkan gambar ke para peneliti di luar. Saat robot menjelajahi kamar-kamar rumah yang rusak itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada hanya menyalakan lilin. Di beberapa ruangan, mayat ditemukan yang kemudian diidentifikasi sebagai beberapa remaja yang hilang. Semua jenazah yang bola matanya telah dicungkil dan benang tebal telah dijahit ke lengan dan kaki mereka, seolah-olah mereka telah diubah menjadi boneka hidup raksasa. Beberapa dari mereka juga mengalami jahitan di area dada dan wajah. Jahitan wajah tampaknya dibuat untuk memaksa wajah memiliki ekspresi tertentu, sedangkan jahitan dada mungkin menunjukkan bahwa organ telah dilepas. Tidak ada tanda-tanda pembusukan yang terlihat, meskipun beberapa mayat kemungkinan berumur berbulan-bulan. Beberapa benda juga ditemukan di samping mayat, termasuk pisau bedah, jarum, benang, dan setidaknya satu mata buatan. Tetapi 1 jam setelah robot memasuki rumah, kamera berhenti menyiarkan gambar dan semua kontak hilang. Untuk ekskursi kedua ke dalam rumah, Foundation memutuskan bahwa manusia akan lebih efektif dalam mengumpulkan informasi daripada robot. Seorang personel kelas D diberi senter, kamera, dan radio dan dikirim dalam misi untuk mencoba mengeluarkan benda-benda dari rumah dan menemukan robot dari misi penelitian pertama. Kelas D memasuki rumah dan para peneliti mencatat bahwa dari apa yang mereka lihat di video feed, bahwa tata letak rumah tidak berubah. Lilin masih ada di sekitar ruangan, meskipun jelas sudah diganti dengan yang baru. Saat kelas D menjelajahi lantai pertama rumah itu, dia melaporkan bahwa dia dapat mendengar langkah kaki yang datang dari berbagai bagian rumah, dan pada satu kesempatan terdengar seperti mereka datang dari kamar yang baru saja dia tinggalkan. Tetapi ketika dia kembali ke ruangan itu, tidak ada yang hadir. Dia tidak dapat menemukan robot yang hilang, tetapi menemukan mayat yang sama dengan yang disorot robot itu. Dia diperintahkan oleh para peneliti untuk mengambil salah satu pisau bedah dan mencoba membawanya keluar rumah. Tetapi saat dia mengambilnya, semua kontak hilang. Misi ketiga ke dalam rumah kemudian dicoba, kali ini dengan robot lain yang dikendalikan dari jarak jauh, meskipun yang ini lebih maju dan dilengkapi dengan alat pencitraan thermal dan alat perekam audio. Robot ini juga lebih cocok untuk eksplorasi dan mampu menaiki tangga, sehingga Foundation akhirnya bisa mengetahui apa yang ada di lantai 2 rumah aneh ini. Robot memasuki rumah dan naik ke lantai 2. Saat menjelajahi ruangan, ia menemukan satu yang sangat aneh yang tampaknya beroperasi sebagai semacam ruang menjahit dengan sejumlah besar benang, jarum, dan perlengkapan menjahit lainnya tersebar di beberapa meja. Noda merah tua menutupi banyak meja, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan di ruang jahit. Robot terus menjelajahi lantai 2 dan segera menemukan lebih banyak mayat, terhitung hampir semua remaja yang hilang, polisi yang menghilang, serta personel kelas D yang hilang. Semua dari mereka telah didandani dengan pakaian gaya abad ke-18 dan mata mereka telah dicungkil dan diganti dengan yang artifisial, sehingga mereka terus menatap dengan mata berkaca-kaca. Benang yang panjang dan tebal juga telah dijahit di lengan dan kaki mereka. Peralatan perekam suara pada robot menangkap suara langkah kaki yang sama dengan yang dilaporkan kelas D, tetapi pencitraan thermal tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Para peneliti memutuskan untuk mengakhiri percobaan dan mulai memandu robot kembali keluar rumah. Tetapi saat robot mencapai pintu depan, koneksi terputus dan robot tidak pernah ditemukan. Satu ekspedisi terakhir ke rumah disetujui, kali ini menggunakan personel kelas D lainnya yang misinya adalah menjelajahi seluruh rumah, termasuk lantai 2. Sebelum mencoba meninggalkan rumah, kelas D memasuki rumah seperti biasa, tetapi segera melaporkan perasaan aneh yang tidak disebutkan oleh kelas D lainnya. Dia memberitahu para peneliti yang mendengarkan bahwa dia mengalami sakit kepala hebat dan tekanan di telinganya, dan bahwa dia bisa mendengar apa yang terdengar seperti seseorang menangis di ruangan lain. Tidak ada peralatan yang menangkap suara tangisan
Ihsan dan kelas D diperintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia mendekati ruangan di mana suara itu berasal, tapi tetap tidak ada yang terdeteksi pada alat perekam audio. Dia diperintahkan untuk masuk ke kamar, dan meskipun dia tampak takut dan enggan, akhirnya dia melakukannya. Begitu masuk, dia melaporkan melihat seorang gadis muda mengenakan gaun gaya abad ke-18. Gadis itu menari, tapi menangis saat melakukannya, sama seperti mayat yang sebelumnya ditemukan di dalam rumah. Benang disambungkan ke lengan dan kakinya, tapi yang ini ditarik kencang dan direntangkan ke arah langit-langit. Kelas D mengikuti jalannya, tapi dia menghilang di kegelapan, melaporkan bahwa sepertinya tidak ada langit-langit sama sekali, hanya sebuah kehampaan hitam, di mana ada sesuatu yang memanipulasi tali yang melekat pada gadis itu, memaksanya menari. Tak satu pun dari visual yang dilaporkan oleh kelas D ini dapat dilihat pada feed video yang ditonton para peneliti. Sejauh yang mereka bisa lihat, dia menatap ke sebuah ruangan kosong. Kelas D diperintahkan untuk terus menonton pertunjukan aneh ini, dan setelah 5 menit, semua perangkat komunikasi berhenti bekerja. Feed video juga hilang, tetapi audionya terus merekam selama beberapa detik. Selama waktu itu, terdengar suara tepuk tangan yang tajam. Kelas D mulai berteriak saat suara laki-laki yang dalam berbicara dalam bahasa Latin, et perficiendi, sit pretium. Pertunjukan harus dibayar. Tidak ada tanda-tanda lebih lanjut dari kelas D yang pernah ditemukan. SCP-1098-RU sejak itu dipagari untuk mencegah masyarakat umum untuk memasukinya. Sebuah tim patroli dari 4 penjaga keamanan selalu ada di situs, dan siapa saja yang mencoba untuk berusaha masuk ke rumah itu harus ditahan, diinterogasi, dan dikelola kelas Amnestix B. Penelitian tambahan ke SCP-1098-RU sedang berlangsung, tetapi membutuhkan persetujuan dari setidaknya 2 anggota Dewan 05, dan sampai saat ini tidak ada ekspedisi lebih lanjut di dalam anomali ini yang telah diberi kelas objek Euclid diotorisasi. Masih belum diketahui siapa atau apa sebenarnya entitas dalam SCP-1098-RU, tapi dia telah ditunjuk sebagai SCP-1098-RU, dan beberapa di Foundation telah menyebutnya dengan nama panggilan si Master Boneka. Sekarang, pergi dan saksikan entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-026 retensi setelah sekolah untuk lokasi anomali mengerikan lainnya, dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satupun anomali, karena kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.